Jujur ya, zaman sekarang banyak kita melihat anak muda yang FOMO masuk keluar pasar modal hanya karena ngelihat influencer yang bilang bahwa pasar modal Indonesia itu cepat dapat cuannya. Padahal kenyataannya tidak. Kita harus melihat dari sisi variabel ekonomi makronya. Contohnya itu GDP. GDP itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia lagi kuat atau tidak. Kalau GDP-nya naik, biasanya perusahaan akan berkembang dan saham juga ikut naik. Kemudian inflasi. Kalau inflasinya naik, daya beli masyarakat turun, saham juga ikut turun. Dan sekarang yang lagi rame itu tentang suku bunga. Biasanya kalau suku bunganya naik, maka masyarakat akan cenderung menabung daripada berinvestasi. Maka pasar modal akan sepi. Jadi daripada itu, kita harus melihat bagaimana tren pasar modal itu berlaku sampai dengan sekarang. Pasar modal itu butuh ilmu, bukan cuman insting. Guys, kalian pernah gak sih ngerasa kalau ekonomi itu lagi aneh? Kayak misalkan harga barang baku itu lagi pada naik, terus juga lapangan pekerjaan tuh lagi sulit, tapi saham tuh malah naik turun kayak roller coaster. Nah itu bukan kebetulan ya. Jadi gini aku kasih tahu. Ekonomi global sama ekonomi nasional itu punya kaitan yang erat banget sama yang namanya pasar modal. Misalnya nih, ekonomi dunia itu lagi kacau. Kayak misalkan kalau lagi ada perang, terus juga lagi krisis ekonomi, itu pasti investor bakal langsung panik. Nah, terus efeknya apa ya kira-kira? Saham itu bakal langsung anjlok dalam hitungan detik aja. Nah, di Indonesia sendiri, kalau ekonomi itu stabil, pasti investor bakal pede banget buat nanam modal. Tapi kalau inflasi lagi naik, apalagi ditambah sama pengangguran yang tinggi, terus juga nilai rupiah yang melemah, waduh, pasar pasti bakal langsung anjlok. Makanya, pasar modal itu bukan cuma soal beli saham doang, tapi itu merupakan cerminan kondisi ekonomi suatu negara. Kalau kalian mau jadi investor yang cerdas, kalian tuh harus paham sama kondisi ekonomi. Jangan cuma ikut-ikutan tren doang ya. Nanti bukannya cuan, malah jadi zong. Kalau kita lihat, pasar modal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Nah, salah satu faktornya itu adalah tingkat pengangguran. Jika pengangguran tinggi, maka daya beli masyarakat itu ikut menurun. Perusahaan jadi susah jualan. Profit menurun, hingga harga saham juga ikut menurun loh. Sekarang, kita banyak loh melihat fenomena PHK massal di beberapa sektor. Nah, ini juga termasuk sinyal bahwa ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja. Investor juga pasti mikir ulang sih untuk melakukan investasi. Makanya, penting banget kita buat analisis ekonomi makro terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jangan cuma karena saham lagi hype, tapi kita tidak melihat kondisi ekonomi kita. Jadi guys, pasar modal itu bukan tempat cari cuan. Dia adalah cerminan ekonomi suatu negara. Kalau kita paham ilmunya, kita bisa ambil peluang. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, bisa kecewa. Di kondisi dunia yang nggak pasti sekarang, kita harus jadi investor yang cerdas, bukan panik. Ingat, cuan itu bonus, ilmu itu wajib. Karena di pasar modal, yang bertahan bukan berarti yang paling cepat, tapi yang paling paham. So, kalian tim cuan santai atau panik tiap merah. Baiklah, dari semua yang dibahas, kita bisa menyimpulkan bahwa pasar modal itu sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro, mulai dari GDP, inflasi, pengangguran, kurs, sampai investasi. Solusinya, investor harus paham analisis, bukan sekedar ikuti tren. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga stabilitas ekonomi pasar tetap sehat. Karena ekonomi stabil itu juga berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi negara. Gini deh, biar gampang. Pasar modal itu kayak hubungan. Kalau ekonomi kita sehat, investor percaya, hubungan kita lancar, sama dengan kita cuan. Kalau ekonomi kita kacau, investor panik, hubungan kita toksik, sama dengan kita rugi. Nah, di zaman sekarang banyak orang-orang overthinking gara-gara berita-berita negatif. Ya, padahal kan itu cuma noise. Jadi intinya, jangan mudah terbawa emosi, stay cool, stay smart. Kalau ngomongin kondisi
Sekarang jujur aja, pasar modal lagi mood swing banget. Kadang naik drastis, besoknya langsung turun. Kenapa? Karena sentimen global. Nah, misalnya isu resesi, konflik geopolitik, atau kebijakan bank sentral. Dan yang paling sering kejadian sekarang, investor panik gara-gara berita. Padahal belum tentu berdampak langsung. Makanya kita harus bijak, jangan langsung jual saham hanya karena panik. Ingat, investasi itu maraton, bukan sprint. Nah, aku mau tambahin sedikit tentang investasi swasta yang menjadi indikator penting dalam pasar modal. Kalau banyak investor asing masuk, berarti mereka percaya sama ekonomi kita. Tapi kalau mereka mulai keluar, itu bertanda bahaya. Bisa jadi ekonomi kita lagi tidak stabil. Sekarang ini banyak kita lihat investor asing keluar dan masuk. Ini bikin pasar jadi fluktuatif. Jadi penting banget buat pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian agar investor tetap percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, ada faktor kurs atau nilai tukar. Misalnya rupiah melemah dan USD menguat. Dampaknya apa? Pada perusahaan impor akan mengalami kerugian karena biaya naik. Dan sebaliknya, perusahaan ekspor akan mengalami keuntungan. Nah, jadi buat para investor harus pintar-pintar mengambil keuntungan di balik keadaan ekonomi saat ini. Katanya juga sekarang lagi ramai soal Indonesia ketergantungan dengan perekonomian global. Jadi saat Amerika dan Cina goyang, dampaknya juga kena di kita. Intinya, pasar modal itu tidak berdiri sendiri, tetapi pasar modal itu terjangkit ke seluruh dunia. Nice.